wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kakak Lulu Tasnim Priyandani yang biasa dipanggil Kak Lulu Laam. Ya, di sini Kak Lulu akan mengajarkan adik-adik kelas 4 ya tentang mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 4. Ya. Nah, penasaran kan apa yang akan dibahas oleh Kak Lulu? Kak Lulu ingin membocorkan sedikit tentang pembahasan hari ini. Apa ya? Yang pertama, aku mengenal Nabi dan Rasulku. Yang kedua, aku mengimani Nabi dan Rasulku. Dan yang ketiga, aku mengetahui tentang Rasul Ulul Azmi. Nah, kalian penasaran kan? Apa kira-kira judulnya tadi materinya? Kalau penasaran, simak terus ya video Kak Lulu Laam ini. Oke, sekarang kita masuk ke subtema yang pertama, yaitu aku mengenal Nabi dan Rasulku. Nah, sebelum Kak Lulu membacakan ayat Quran ya, yang akan membahas tentang materi ini hari ini ya, Kak Lulu ingin menjelaskan sedikit perbedaan dan persamaan antara Nabi dan Rasul ya. Yang pertama adalah Nabi ya, perbedaan Nabi dan Rasul ya. Oke, nah perbedaannya adalah jika Nabi adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan wahyu oleh Allah, dan dia tidak diwajibkan untuk menyebarluaskan, mengajarkan semua ajaran Allah ya, ajaran agama Allah ya. Dia tidak wajib. Jadi wahyu yang diberikan oleh Allah itu hanya untuk dirinya sendiri. Itu Nabi. Kalau misalkan Rasul, nah, kalau Rasul ya, Rasul adalah seorang laki-laki ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan wahyu. Nah, tapi tugasnya beda ya. Kalau misalnya Nabi untuk dirinya sendiri, kalau Rasul wajib disebarluaskan ajaran agama Allah, itu agama Islam ya. Wajib disebarluaskan, diajarkan kepada umatnya sesuai pada zaman mereka hidup. Wah, ternyata anak-anak kelas 4 udah semangat tuh kayaknya untuk belajar bersama Kak Lulu Laam. Nah, udah langsung aja ya, kita mulai mata pelajaran Akidah Akhlak tentang beriman kepada Nabi dan Rasulku. Nah, belajar dengan bersama Kak Lulu Tasnim Priyandani atau Kak Lulu Laam. Nah, yang subtema pertama adalah aku mengenal Nabi dan Rasulku. Sebelum kita lebih jauh mengenal Nabi dan Rasulku ya, kalian harus mengetahui apa aja perbedaan dan persamaan antara Nabi dan Rasul ya. Nah, kalau misalkan perbedaan Nabi ya, Nabi itu adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan wahyu oleh Allah dan tidak diwajibkan untuk disebarluaskan oleh umatnya. Jadi wahyu tersebut hanya untuk dirinya sendiri. Nah, itu Nabi. Kalau misalkan Rasul ya, Rasul itu adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diwajibkan untuk menyebarluaskan, mengajarkan kepada umatnya ya. Jadi Rasul itu diberikan wahyu oleh Allah tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi diwajibkan untuk disebarluaskan, diajarkan umatnya agar bisa memahami agama Allah ya. Nah, itu dia perbedaan antara Nabi dan Rasul. Jika persamaannya apa Kak? Nah, persamaannya ialah kalau
misalkan nabi dan rasul itu sama-sama seorang laki-laki. Jadi tidak ada nabi ataupun rasul yang seorang perempuan, tidak ada. Karena Allah menciptakan nabi dan rasul itu adalah laki-laki. Laki-laki itu sama ya, persamaannya ya, sama-sama seorang laki-laki. Nabi dan rasul itu seorang laki-laki. Persamaan yang kedua ialah sama-sama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu anak-anak, persamaan dan perbedaan antara nabi dan rasul. Nah, setiap nabi belum tentu menjadi rasul. Ya. Sebaliknya, kalau misalkan mereka rasul, pastinya sudah menjadi nabi. Jadi, kalau misalkan ada yang namanya nabi, ya nabi, belum tentu jadi rasul. Kalau misalkan rasul, sudah tentu menjadi nabi. Itu anak-anak, ya. Nah, untuk untuk surat yang berhubungan dengan materi ini, bab ini, pada nabi dan Allah, ialah surat Al-Anbiya ayat 7. Kalau lu bacakan ya, kalian harus simak dan dengarkan suratnya. Oke? Sebentar. Kita buka dulu Al-Qur'annya. Dan dengarkan baik-baik, tidak boleh ada yang berbicara ataupun berbicara. Oke? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Shadaqallahul Azim. Itu dia surat yang membahas tentang beriman kepada nabi dan rasul Allah. Oke, tetap simak videonya terus ya. Oke, anak-anakku sekalian, adik-adik kelas 4 yang kakak sayangi, oke? Masih tetap semangat kan ya? Kita harus tetap semangat dalam belajar. Nah, kakak sih belum tahu betul, dan memang semua orang pun tidak tahu ada berapa jumlah keseluruhan nabi dan rasul yang Allah ciptakan ke bumi ini. Hanya Allah lah yang tahu rasul, jumlah nabi dan rasul keseluruhannya. Ya, hanya Allah. Ya, tidak ada satupun orang yang tahu ada berapa jumlah. Nah, tapi yang wajib kita ketahui ya, ada 25 nabi dan rasul Allah yang wajib ya kita hafalkan, kita pahami, ketahui. Ada siapa aja ya? Yang pertama ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shuaib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, ya,
Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik ya, kita sekarang memasuki subtema yang kedua, yaitu aku mengimani Nabi dan Rasulku. Ya, agar kita bisa lebih jelas lagi mengerti tentang beriman kepada Nabi dan Rasulku. Ya, di sini yang kakak baca, di sini ada tertera berbagai keistimewaan yang dimiliki oleh 25 nabi, ya. 25 nabi memiliki keistimewaan. Nah, sebelum selanjutnya ke situ, kakak mau nanya, kira-kira rukun iman yang keberapa ya untuk mengimani atau mempercayai Rasul Allah? Siapa yang tahu iman keberapa, rukun iman yang keberapa nih? Rukun iman yang keberapa? Nah, betul. Rukun iman yang keempat ya. Rukun iman yang keempat itu adalah iman kepada Rasul Allah. Oke? Nah, jadi udah paham ya? Rukun iman keberapa? Keempat ya. Yaitu iman kepada Rasul Allah. Nah, sesuai dengan janji kakak yang tadi, apa aja sih keistimewaannya? Nah, kakak hanya menyebutkan atau mencontohkan 4 saja. Yaitu Nabi, yang pertama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam memiliki keistimewaan, yaitu memiliki wajah yang sangat tampan, paras yang sangat ganteng ya. Jadi sampai pada zaman itu Nabi Yusuf itu selalu dikejar-kejar, selalu banyak yang menyukai dan mencintai ya Nabi Yusuf karena ketampanannya. Nah, selanjutnya ialah Nabi Musa ya. Nabi Musa alaihissalam itu memiliki keistimewaan bisa membelah lautan, dan tongkat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam bisa berubah menjadi seekor ular. Wow, keren sekali kan keistimewaannya, karena sudah izin Allah, sudah kehendak Allah, semua akan terjadi ya. Tuh ya. Selanjutnya ada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada yang pernah dengar? Nah, Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang bisa berbicara dengan hewan. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam bisa mengerti semut itu berbicara apa, kodok itu berbicara apa, burung itu bisa berbicara apa. Nabi Sulaiman bisa loh mengerti bahasa hewan. Wow, keren sekali ya. Subhanallah sekali. Maka dari itu kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul Allah ya. Yang di rukun iman yang keempat. Bagus, cakep. Nah, selanjutnya ada Nabi yang terakhir tuh, Nabi yang ke-25. Siapa ya nabinya? Namanya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus, pinter sekali anak-anak kelas 4 Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki keistimewaan ialah diberikan oleh Allah sebuah wahyu, yaitu kitab suci Al-Quran. Tuh, jadi hanya Nabi Muhammad saja kah yang mendapatkan kitab suci Al-Quran. Jadi itu salah satu keistimewaan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya kakak ya. Oh iya, dari tadi kakak ngejelasin mulu ya. Udah deh, sekarang kakak mau kalian tepuk semangat dulu sebelum kita lanjut ke materinya ya. Oke, kakak ucap tepuk semangat. Semangat. Oke, pasti udah semangat lagi ya.
Yuk, melek, jangan ngantuk ataupun malas. Nah, selanjutnya adalah cara beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Caranya seperti apa, Kak? Nah, di sini Kakak sebutkan ada 7 cara. Yang pertama, ya, kalian harus mengetahui segala riwayat kehidupan dan ajaran para rasul yang Rasul bawa. Ajarannya apa saja. Jadi harus mengetahui, ya, harus mengetahui riwayat kehidupan dan ajaran yang dibawa para rasul. Yang kedua adalah membenarkan berita yang disampaikan oleh rasul, ya. Jadi membenarkan segala berita yang disampaikan oleh rasul tuh harus dibenarkan. Jangan sampai nggak percaya, ya. Yang ketiga, ya, selanjutnya yang ketiga, ya, ialah mengamalkan syariat, ya, syariat yang dibawanya. Ya. Yang keempat adalah mencintai dan membela Rasul Allah. Jadi kalau misalkan kita beriman, ini saya beriman nih kepada Rasul, ya kalian harus membuktikan dengan cara itu tadi, ya. Salah satunya mencintai dan membela Rasul. Jadi kalau misalkan ada yang menghina Rasul, kita harus bela. Karena kan kita cinta, berarti harus bela itu Rasul. Jangan sampai ada yang menjelek-jelekan ataupun menghina Rasulullah. Dan selanjutnya adalah meneladani akhlaknya. Ya, pastinya para Rasul memiliki akhlak yang mulia. Ya, jadi kita harus mengikuti dan meneladani akhlak-akhlak mereka semua. Selanjutnya adalah menghidupkan sunnah Rasul. Dan yang terakhir adalah memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu anak-anak cara beriman kepada para Rasul dan Nabi. Adik-adikku yang kelas 4 khususnya, ya, masih tetap semangat kan dalam belajar bersama Kak Lulu Blaem. Oke, masih dengan materi yang sama, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kita memasuki ke subtema yang terakhir, yaitu Rasul Ulul Azmi. Ada yang tahu gak kira-kira apa sih arti dari Rasul Ulul Azmi? Ada yang tahu? Nah, jika ada yang tahu, bagus, pintar. Dan yang belum tahu, gak apa-apa, pintar juga kalau masih mau berusaha untuk belajar. Maka itu dengerin apa yang Kak Lulu jelaskan, ya. Jangan lupa dipahami juga, jangan didengerin aja. Oke? Nah, selanjutnya Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki tingkat kesabaran yang sangat tinggi dan sangat luar biasa, ya, dalam menghadapi segala cobaan yang ada dalam dakwahnya, ya. Pada saat dia berdakwah mendapatkan segala tantangan dan cobaan, ya, dari para umatnya, ya, yang membangkang, gak mau mendengarkan mereka. Jadi kenapa, ya, Rasul-Rasul ini diberi gelar Rasul Ulul Azmi? Karena memiliki tingkat kesabarannya sangat luar biasa, gak ada yang bisa nandingin, ya, dalam menghadapi segala cobaan, ya. Nah, Rasul Ulul Azmi ini dalam menghadapi cobaannya sangat berat cobaannya, ya. Jadi kenapa begitu? Sangat spesial. Jadi Rasul Ulul Azmi itu karena memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Nah, Rasul Ulul Azmi juga mengorbankan jiwa dan raganya dalam menegakkan, ya, agama Allah, agar para umatnya yang diajarkan oleh mereka itu mengerti, memahami, dan mengikuti ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
di sini ya kakak menjelaskan tanda-tanda Rasul Ulul Azmi itu seperti apa ya. Yang mendapatkan gelar Ulul Azmi itu seperti apa? Yang pertama di sini memiliki kesabaran yang sangat tinggi dalam berdakwah. Yang kedua, senantiasa memohon kepada Allah. Jadi nggak memohon kepada siapapun, hanya Allah lah yang mereka memohon ya. Agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya. Karena dia sangat cinta kepada kaumnya ya. Dia berusaha untuk ya mengajak kaumnya untuk masuk ke agama Islam, agama yang agama yang diberikan Allah ya, agama Allah. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaumnya. Dan yang terakhir, memiliki mukjizat yang sangat luar biasa ya dibandingkan dengan para nabi yang lainnya. Nah, kalian mau tahu kan Rasul-Rasul Ulul Azmi itu seperti apa? Nih dia. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi itu ada 5 saja ya. Yang tadi kakak sebutkan itu ya, yang ada di sini nih. Ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 nabi hanya 5 nabi ini aja yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Karena mereka semua memiliki kesabarannya sangat luar biasa, sangat tinggi. Dia tuh nggak mudah marah, tetapi memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Baik sekali ya mereka pastinya. Oke, itu dia penjelasan dari kakak Lulu Blaem ya tentang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Nah, nanti di akhir video kakak memiliki permainan buat kalian. Penasaran kan? Ya, terus simak videonya. Ini yang terakhir ya. Dalam menutup video ini kakak memiliki permainan. Nah, permainannya ialah di sini ya, kakak menyediakan ada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, dan terakhir angka 5. Ada 5 angka. Kalian harus memilih agar kalian bisa menjawab tebakan yang ada di angka tersebut. Nah, kalian mau milih yang mana nih kira-kira? Oh, kamu mau milih angka 4. Oke, angka 4. Isi pertanyaannya adalah, jeng tebak-tebakannya nih. Apa pengertian dari Rasul Ulul Azmi? Ayo, itu pilihan kamu loh. Kamu milih angka 4. Nah, apa yuk? Oh, bener. Nah, bagus. Rasul Ulul Azmi itu adalah Rasul yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa ya, yang dalam menghadapi segala cobaan dalam dakwahnya. Good. Ya, berarti udah habis tuh yang poin 4. Sekarang tinggal nomor 1, 2, 3, dan 5. Kira-kira mau yang mana tuh? 5. Oke, angka 5. Nih dia tebak-tebakannya. Apa yang disebut nabi? Apa sih yang disebut nabi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa? Wah, bagus nih. Nabi adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah dan mendapatkan wahyu, dan wahyu tersebut hanya untuk dirinya sendiri. Bagus, good. Nah, kira-kira tinggal nomor berapa nih? Tinggal nomor 1, 2, dan 3.
Satu lagi ya, kesempatan buat yang mau memilih. Nah, 1. Oke, good. Kalian milih yang 1. 1 itu adalah apa keistimewaan Nabi Yusuf alaihissalam? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, betul. Nabi Yusuf alaihissalam itu memiliki paras yang sangat tampan dan ganteng. Oke? Sip. Dah, sekian dari Kalulu Blaem Blaem atau Kalulu Tasnim Fiandani. Semoga video pembelajaran ini bab tentang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah bermanfaat untuk kalian dan bisa dipahami oleh kalian semua. Sekian dari Kalulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.